Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rohmah Komariah, pengajar bahasa Indonesia kelas 8A, 8D, 8H, dan 8I. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi berita. Untuk mengingat kembali materi yang lalu, secara singkat Ibu akan menjelaskan tentang apa itu berita dan unsur-unsur berita. Sebelum itu, kalian mungkin tahu berita ini sebetulnya tanpa dipelajari pun kalian sudah tahu, karena berita ini kalau diibaratkan dalam makanan bagaikan menu makanan, terutama orang-orang yang mempunyai orang-orang seperti orang bisnis atau kita pun orang biasa, rasanya kita itu seperti tidak sarapan pagi kalau pagi-pagi tidak mendengarkan sebuah berita. Malah sambil menyantap menu makanan pagi, kita sambil mendengarkan atau mendengar berita dari televisi. Dalam materi ini terbentuk 4 KD. Jadi dalam materi berita itu terdiri dari 4 KD atau 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur itu berita. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita. Yang ketiga, menyimpulkan dari teks berita. Dan keempat, menyajikan data dari informasi dalam berita baik secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, baik itu dari segi lafal, intonasi, atau mimik, juga kinesik. Jadi ini ada 4 KD yang harus kalian perhatikan, baik itu dalam mendengarkan berita maupun membaca sebuah berita. Dari materi ini, kalian harus tahu tujuan dari pembelajaran materi berita ini. Apa tujuan kita mempelajari materi berita ini? Yang pertama, kalian harus memahami pengertian teks berita. Jadi apa itu berita gitu. Yang kedua, harus mampu mengetahui unsur-unsur berita, yaitu 5W1H atau dengan kata lain adik Simba. Jadi itu merupakan rumus. Jadi sebuah berita itu bisa dikatakan berita yang baik kalau di dalamnya ada 5W1H. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah dalam menyimpulkan pokok-pokok berita. Yang keempat, mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang kelima, membuat isi berita itu tersendiri, baik dari berita yang dibacakan atau yang didengar. Di dalam sebuah berita itu ada cirinya yang harus kalian ketahui. Apa saja ciri dari sebuah teks berita itu? Yang pertama adalah bahwa berita itu harus menarik. Artinya, menarik di sini berita yang disampaikan itu harus menarik si pembaca atau si pendengar, baik dari segi judul maupun isi atau cara menyajikannya berita. Yang kedua, terkini, artinya aktual atau masih sedang diperbicarakan oleh orang banyak. Jadi artinya aktual ini baru gitu. Jadi berita itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang baru.
Yang selanjutnya adalah kalimatnya itu sederhana. Artinya sederhana itu mudah disampaikan sehingga baik itu kalangan atas maupun kalangan menengah atau bawah mereka akan paham tentang berita yang sedang terjadi saat ini. Bersifat fakta atau faktual, artinya bisa dipercaya bahwa berita itu benar-benar atau betul-betul terjadi. Sehingga kalau sudah memahami cirinya, berarti kita secara detail kita akan tahu apa itu berita. Karena berita itu pada dasarnya adalah merupakan sebuah kejadian atau peristiwa. Kalau didefinisikan, berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Itu yang dinamakan pengertian teks berita. Jadi pada intinya bahwa berita itu adalah peristiwa atau kejadian. Kejadian apa? Kejadian apa saja yang terjadi di maya pada ini, baik kecelakaan, pembunuhan, atau lain-lain. Setelah itu kalian juga harus mampu menganalisis atau mengidentifikasi dari sebuah berita itu, yaitu dilihat dari segi unsur karena ada rumusnya, yaitu 5W1H. Yaitu yang pertama adalah apa. Apa kaitannya hubungannya yaitu dengan peristiwa itu tersendiri. Jadi peristiwa apa yang terjadi di Garut tadi malam contoh. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Jadi kata di mana itu untuk menunjukkan tempat. Kalau apa untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi. Kapan berarti waktu. Waktu terjadinya peristiwa itu termasuk ke dalam kapan. Mengapa? Kalau mengapa, ini adalah penyebab dari peristiwa itu. Apa penyebab? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Itu ada kaitannya dengan terjadi dengan peristiwa. Yang terakhir, mengapa? Bagaimana? Bukan mengapa. Bagaimana ini bisa kaitannya dengan proses terjadinya sebuah peristiwa atau berkaitan dengan solusi apa yang harus kita lakukan supaya peristiwa itu tidak terjadi lagi. Itu yang termasuk unsur berita. Jadi unsur berita itu ada 6. Nah, kalau berita di dalamnya ada 6 hal ini yang dijelaskannya, maka itu masuk ke dalam sebuah berita yang baik atau berita yang sesuai dengan aturan. Karena yang disebut berita di dalamnya harus ada apa, di mana, kapan, siapa. Kalau siapa itu berkaitan dengan orang atau objek yang terkena sebuah peristiwa, itu baik yang berkaitan dengan manusia, benda maupun tumbuhan. Yang selanjutnya, ini adalah cara kita untuk menyimpulkan isi berita. Ini pelajaran yang baru yang akan Ibu jelaskan sekarang. Bagaimana cara kita untuk menyimpulkan sebuah isi berita. Secara definisi, berita itu adalah kata-kata akhir dari sebuah uraian. Kata-kata akhir dari suatu uraian. Artinya di sini kalau kita akan menyimpulkan sebuah berita, kita itu harus mengingat kembali kepada unsur. Jadi nanti unsur-unsur yang adik Simba itu kita cari dulu pokok-pokok pikiran utamanya apa, dari mulai apa sampai bagaimana. Nanti kita
simpulkan dengan kata-kata biasanya di depan kalimat. Untuk menyimpulkan itu dengan demikian, atau contoh seperti ini, berita tersebut, nah itu adalah sebuah menunjukkan penegasan bahwa kalimat yang akan kita baca ini adalah merupakan kesimpulan dari unsur-unsur berita. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh Pelabuhan Merak. Sekali lagi, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Itu adalah merupakan kesimpulan dari sebuah berita yang menceritakan tentang padatnya pelabuhan pada saat menjelang 10 hari mau Lebaran. Itu yang termasuk ke dalam kesimpulan. Nah, untuk menentukan sebuah struktur kaidah berita, itu struktur kaidah berita itu biasanya berbentuk piramid terbalik. Mengapa disebut berbentuk piramid terbalik? Karena berita itu biasanya yang di awal itu menceritakan secara utuh tentang berita. Makanya disebutnya itu piramid terbalik. Artinya yang pertama terbentuk terbalik itu yang pertama disebut kepala berita. Yang kedua tubuh berita. Yang ketiga ekor berita. Pada kepala berita, sebetulnya kalau kita ingin membaca sebuah berita, tidak usah sampai tuntas kita membaca berita yang sedang kita dengarkan atau kita baca, karena dengan membaca kepala beritanya saja itu kita sudah tahu bahwa berita itu menceritakan tentang apa, di mana kejadiannya, kapan terjadinya, mengapa bisa terjadi, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi di kepala berita itu isinya itu sangat penting sekali yang harus kita ketahui. Jadi maksimalnya di sana ada secara maksimal kita itu akan tahu peristiwa apa, yaitu ada unsur-unsur. Di sana terdiri dari unsur-unsur berita. Yang kedua, tubuh berita. Ini dikatakan kurang penting atau hanya penting karena di sini hanya menjabarkan biasanya mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi hanya mewakilinya saja. Kalau yang di kepala itu apa, di mana, kapan biasanya. Malah ada yang mengapa juga masuk ke dalam kepala berita. Kalau tubuh hanya menjelaskan peristiwa itu terjadinya bagaimana. Sedangkan yang disebut ekor berita itu adalah akhir dari sebuah berita. Itu menjelaskan hal-hal yang kurang penting. Mengapa kurang penting? Karena yang paling penting ada di kepala berita. Jadi kalau di ekor berita itu hanya menjelaskan dari peristiwa itu kerugiannya apa saja, atau mencapai berapa, bagaimana cara langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti peristiwa itu hanya sebuah berita-berita biasa. Intinya ada di kepala. Itu termasuk ke dalam struktur. Jadi sekali lagi bahwa struktur berita itu berbentuk piramid terbalik. Kenapa dikatakan terbalik? Karena kan kalau piramid tidak terbalik itu segitiga. Kalau ini dari bawah ke atas. Jadi di atas disebut kepala karena di sana adalah hal-hal yang sangat penting, yang esensial itu dijelaskan dari mulai strukturnya. Yang kedua hanya bagian pentingnya saja disebut tubuh berita. Yang ketiga adalah ekor berita.
Nah, nanti kalian kalau akan menulis atau menyimpulkan, itu kalian cukup dengan membaca dari kepala berita saja, kalian akan mampu menyimpulkan sebuah berita. Di dalam berita itu tidak lepas dari kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam berita ada beberapa yang harus kalian perhatikan, atau ada beberapa yang digunakan dalam membuat berita. Jadi tidak terlepas, selain kalian harus tahu unsur, struktur, cara menyimpulkan, juga kalian jangan lupa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam berita itu. Yang pertama, kaidah kebahasaan berita selalu menggunakan bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan, biasanya bahasa kamus. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang seperti bahasa gaul, lu, gue gitu, itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baku, walaupun baku juga kalimatnya yang digunakannya itu sederhana sekali. Karena apa? Untuk mempermudah orang memahami isi berita, karena yang membaca berita itu bukan hanya kalangan atas saja, tapi dari bawah menengah atas. Pasti mereka dalam kehidupan sehari-hari selalu ingin tahu peristiwa apa yang terjadi di kita ini, apalagi sekarang kita sedang mengalami adanya COVID-19. Selain kalimat baku, juga penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung, mengapa dikatakan kalimat langsung? Karena di sini peristiwa ini adalah langsung terjadi, maka disebut kalimat langsung. Ada cirinya, salah satunya kalimat langsung itu adalah kalimat ada tanda petik. Mungkin nanti boleh kalian baca, lihat di Google atau di buku Bahasa Indonesia kelas 8. Di sana ada apa kalimat langsung itu. Jadi cirinya salah satunya adalah adanya tanda kutip. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini adalah berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Maksudnya apa? Menjelaskan, lebih menjelaskan kata yang akan diikutinya, bahwa kemarin telah terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan bagi Kabupaten Garut, contoh. Nah, itu ada kata bahwa itu untuk mempertegas, penerang kata yang diikutinya, jadi untuk menjelaskan. Dan juga kata bahwa ini adalah konjungsi untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Karena bedanya kalimat langsung dengan tidak langsung, kalimat langsung ada tanda petik. Kalau sudah jadi kalimat tidak langsung, tidak lagi menggunakan tanda kutip, tapi dengan menggunakan kata bahwa. Kata kerja mental. Nah, ini kata kerja mental. Yang disebut dengan kata kerja mental adalah kata-kata yang berkaitan dengan psikis kita atau dengan mental. Atau kata kerja mental ini bisa terjadi kalau kita sudah mendengarkan atau melihat sebuah peristiwa, maka kita akan terdorong dari batin kita akan mengeluarkan kata-kata kerja, tapi berkaitan dengan mental. Mental itu yaitu dengan rohani kita. Contoh, kalau kita melihat sebuah peristiwa pembunuhan, nanti kita akan, aduh, bagaimana ya perasaan keluarganya setelah melihat anaknya begini. Terus atau ada lagi contoh, salah satu kata lainnya, contoh dalam kata kerja mental, memikirkan, atau disebut dengan kata-kata kerja mental itu
Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran si hasil yang terkait dengan kegiatan hasil dari sebuah pemikiran. Contoh, membayangkan, berasumsi, berpraduga. Nah, itu masuk ke dalam kata kerja mental. Jadi kalau kata kerja mental itu kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kita, tapi kita telah melihat sebuah kejadian. Baru nanti akan keluar dari diri kita, pendapat kita itu berbentuk kalau ini predikat. Yang selanjutnya ada penggunaan kata fungsi keterangan waktu atau temporal. Ini merupakan sebuah penjumlahan atau waktu, kurun waktu. Kronologis waktu, ini penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan itu seperti sejak itu, lalu, kemudian gitu. 100 orang telah tertimpa bencana. Nah, itu adalah masuk ke dalam temporal atau kronologi sebuah peristiwa. Nah, itu adalah bagian dari materi tentang berita yang harus kamu pahami. Jadi kalian hari ini dan minggu yang lalu telah memahami apa itu berita, unsur-unsurnya apa, strukturnya apa, terus cara menyimpulkan, kebahasaan yang digunakan dalam kebahasaan, kata kerja apa saja, bagaimana cara mengubah itu, cara mengubah kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung, itu sudah dipelajari. Untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian simpulkan dari berita kalian yang sudah baca. Mungkin kan minggu kemarin kamu sudah ibu tugaskan untuk menentukan unsur-unsur kalimat, unsur-unsur berita. Nah, dari unsur-unsur berita itu silakan oleh kalian jadikan sebuah kesimpulan dengan menggunakan konjungsi yang ada di dalam kebahasaan yang digunakan dalam materi berita. Hanya itu saja, dikumpulkan minggu depan, tapi tidak usah dikumpulkan. Kalau untuk minggu depan silahkan oleh kalian yang sudah tinggal dikirim saja ke WA dan akan ibu, kalau apalagi yang jauh. Atau kamu tugas-tugas yang kemarin juga tolong jangan dihilangkan, jadi dikumpulkan. Nanti ketika kita belajar seperti biasa, ibu akan periksa lagi dari mulai unsur berita, terus sekarang menyimpulkan sebuah berita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.